ketika saya pelihara perkutut itu, jadi rasanya itu pingin ambil lagi perkutut lokal, rasanya kayak gitu. Pengennya terus-terusan. Nambah perkutut lokal. Akhirnya saya masukkan sangkar lokal yang ada yang lain, saya jadikan satu sangkar. Sudah lah, nggak usah cari teman lagi, ini saja. Kita aja kayak gitu, saya stop deh. Saya pinginnya cari betina, tapi burung itu bunyi terus sampai saya tanya kalau mau ikut saya, coba bunyi sekali lagi. Ternyata bunyi burung itu. Ya akhirnya saya ambil bawa pulang. Ya itu. Menurut jenengan, Ya. perkutut lokal yang ada di alam saat ini, situasi sepertinya secara pribadi, itu murni lokal gak mas? Menurut jenengan, secara pribadi. Tutut ngetoke setan dalam sing becik tapi kulinan. Podo senenge, tentrem pikire, bunga atine, akeh kancane rasane tambah ora lali wajibe. Nyukupi senenge, akeh tanggung jawabe. Wis mbok garwa, turangga curiga. Jaga kukilo lengkap dadi wong Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Manggala dimanapun berada. Saat ini kebetulan teman dari pegiat perkutut Purbalingga itu sedang berkunjung di Jogja. Nah, kemudian juga di Pasar Kembang itu di area Sarkem. Kita ngobrol tentang seputaran burung di area Sarkem. Nah, ini kebetulan sama Mas Yitno yang di Facebook kalau kita kenal Mas Kutut FRS BF. Nah, ini kalau dengan semua teman-teman pegiat perkutut mengenal Facebook Kutut FRS BF. Nah, itu beliau adalah Mas Yitno. Ownernya dia Mas. Nah, ini kebetulan sedang berkunjung di Jogja, ya kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol Mas ya. Iya. Pengalaman Mas Yitno tentang Perkutut lokal juga ternak. Juga ternak. Kita bangga juga ya Mas. Ya, ternak. Ada ceritanya, nggak asal tiru-tiru gitu. Perkutut lokal dan bangkok ya Mas. Lokal cuma untuk kesenangan saja, ibarat koleksi. Kalau ternaknya cuma baru Bangkok, rencana mau warna tapi belum kesampaian. Tapi bahannya untuk perkutut warna juga sudah ada. Perkutut warna suaranya juga bagus menurut saya. Perkutut warnanya kalau nggak percaya bisa dicek perkutut warnanya suaranya seperti apa gitu. Jadi bisa ceritakan ya Mas perjalanan jenengan ketika awal-awal seneng kutut itu bagaimana Mas? Nah itu ceritanya, dulu kan bapak dikasih perkutut sama teman saya, teman waktu SMP, ya sudah jadi seperti saudara. Dianya sudah pernah ke Sumatera, lah waktu itu ke Tasik, lah Tasik itu kenal dengan ternak perkutut. Kebetulan dia dulu merawat bagian Merpati di sebuah peternakan perkutut di Jawa Barat yang terkenal, dulu juga jadi peternak andalan lah. Burung dara ya, burung doro istilahnya. Juga ternak perkutut juga. Mungkin orang Indonesia tahu lah. Nah itu kan dulu di situ dianya bawa pulang istilahnya lah. Bawa pulang perkutut juga di ternak gagal. Akhirnya yang di ternak gagal itu dikasihkan ke bapak saya karena ucapan terima kasihnya kepada bapak saya karena telah dibantu gitu. Setelah dirawat 2 tahun itu nggak mau manggung kututnya. Akhirnya setelah saya di Purbalingga di tempat istri, waktu anak lahir, lah perkutut itu saya rawat 3 bulan kemudian manggung. Nah setelah manggung kok suaranya jadi nggak sebagus waktu bunyi sekali 2 kali. Akhirnya saya bertanya sama teman bagaimana punya ide bagaimana kalau perkutut itu diternak. Nah kalau perkutut itu diternak supaya keluar suara bagusnya dan stabil seperti yang bagus. Ya bisa saja. Akhirnya saya dikenalkan sama temannya yang di Tasik yang ternak perkutut itu. Akhirnya dikasih nomor telepon, akhirnya saya ambil 1 betina. Saya minta yang biasa saja kelas rumahan lah. Waktu itu saya anggarannya cuma 300.000 terus terang saja. 300.000 saya dikasih 1. Ya, waktu itu kebetulan yang di Tasik itu ada yang pulang ke Banyumas dititipkan. Nah saya cuma nambahin buat ongkos naik bis gitu. Nah setelah itu saya jodohkan. Saya kan belum tahu cara jodohkannya. Saya tanya sama teman. Nah itu kan caranya cara menjodohkan.
Nah itu kan burungnya satu yang betina di balik dinding lah, ibaratnya beda ruangan. Satu kalau sudah bersangkutan dijejet masih deket. Sampai waktu itu kalau nggak salah 3 bulan, sangkar sudah tempel, baru jantannya dimasukkan ke sangkar betinanya. Nah itu betinanya dipatokin. Nggak mudah itu ternyata. Breeding itu ya tidak semudah yang dibayangkan. Lah itu sudah apa? Tapi kan babi itu rusak, akhirnya kan akur. Waktu itu sambil bikin sangkar ternaknya. Koloni. Bukan koloni, sangkar yang buat ternak. Yang gede. Waktu itu saya kan juga belum tahu ukurannya berapa. Akhirnya kan saya bikin ukuran yang streaming itu RAM lah, berarti 90 kali 180 lah, itu sudah jadi. Saya masukkan ke situ, langsung jodoh. Lah jodoh akhirnya bertelur. Ya bertelur ngeram satu kali nggak netas. Saya ambil, seminggu kemudian telur lagi. Ngeram lagi, nggak netas lagi sampai 9 kali nggak jadi. Nggak ada isinya. Lah dalam pikiran saya kan, wah ini kan apa, kosong lah, jantannya nggak ngisi. Waktu itu apa, karena biasanya walaupun suaranya kurang enak waktu manggung, tapi karena di ternak dia jarang bunyi. Akhirnya pingin cari pengganti buat bunyi-bunyian. Lah waktu itu saya ambil penyikan di Tasik gitu. Lah sepasang dulu kan masih zaman SMA apa ya, nggak dengar suaranya, cuma dia kan biasanya jual sepasang itu 1 juta. Nah saya ambil sepasang belum dengar suaranya. Nah akhirnya mau dititipkan kembali, saya nggak mau, biar kalau butuh uangnya saya transfer. Akhirnya saya transfer, dia sendiri nggak punya rekening, akhirnya pinjam rekening kakaknya, saya transfer ke kakaknya. Akhirnya saya transfer, burungnya saya titip dulu. Nah sebulan kemudian saya ambil, ceritanya kayak gitu, cerita pertama. Dari perjalanan terkutuk manggung aja ya? Iya lah, itu titipnya setelah 5 bulan, umur 5 bulan, dan itu kan sudah 9 kali ya. Bertelur, ngeram tapi nggak netas. Berarti kan itu, nah akhirnya titip 9 bulan, yang 5 bulan itu, sudah umur 5 bulan, saya jodohkan. Umur 7 bulan itu, waktu umur itu sudah 7 bulan, dia sudah birahi lah, sudah beranjak dewasa. Nah, siap untuk kawin itu ya? Ya memang sudah, bukan siap lagi, memang sudah bisa. Jodohkan waktu umur 5 bulan loh, 2 bulan berarti kan, 2 bulan, langsung telur lagi, langsung ngisi. Nah ngisi, ada isinya, netes tapi mati. Nah itu mati, terus 2 kalinya netes lagi mati, baru jadi itu 3 kalinya. Berarti dalam waktu 1 tahun saya itu baru dapat anakan 2 ekor. 2 ekor jadi jantan semua. Saya dulu kasih namanya Simon dan Ramon itu. Yang pertama itu. Masih ingat itu netes bulan Agustus. Ini juga dengan berarti di perkebun itu juga jual beli ya Mas ya? Oh kalau saya beli biasanya buat indukan. Oh ya. Kalau jual biasanya kalau ada yang membutuhkan, yang cocok ya silakan dibeli gitu. Intinya kayak gitu. Ibaratnya kita bukan fokusnya ke jual beli, tapi kesukaan gitu, kesenangan juga. Karena apa? Ternak dulu. Kenapa ternak? Karena burung perkutut kok mahal. Kalau pingin suara yang bagus, uangnya banyak, dompetnya kepes, nggak nyampe. Akhirnya kan ternak biar dapat milih-milih yang bagus, ceritanya kayak gitu. Oh ada yang suka apa, akhirnya dibeli orang, ya kayak gitu. Sampai sekarang ya kebagiannya sedikit. Ibaratnya yang di rumah kalau itu benar-benar akhirnya tetap dibawa orang gitu, walaupun kalau dirawat gitu. Kalau ceritanya kok bisa senang perkutut lokal itu gimana Mas? Oh dulu sudah suka perkutut lokal atau gimana? Dulu itu belum suka, baru penasaran, suara lokal kayak gini suaranya, perkutut barok gini. Nah waktu itu saya dari Banyumas, Bapak. Nah ke Purbalingga dulu, terus mau berangkat ke Dieng. Nah di depan kandang ternak itu ada burung. Saya kira itu burung saya, akhirnya saya langsung tangkap. Secara refleks, burung lokal alam ya, yang lokal ya. Intinya lokal lah, intinya saya nggak tahu burung, saya tangkap gitu, pakai tangan kosong. Ini punya jenengan.
oh bukan punya saya, nggak ada ringnya. Tapi kebetulan ada sangkar kosong, saya masukkan, saya kasih minum, saya kasih makan. Terus kemudian saya tinggal pergi ke geng. Lah, begitu pulang ada suara aneh. Suara seperti anak itik, seperti bangkong gitu suaranya. Oh, suaranya aneh. Oh, lah ya itu. Ceritanya kayak gitu. Akhirnya saya lama-lama oh ini butuh hujatan. Akhirnya saya carikan temen yang lokal, maksudnya kayak gitu. Akhirnya nambah terus. Akhirnya saya stopnya kayak gini. Ketika saya pelihara perkutut itu, jadi rasanya itu pingin ambil lagi perkutut lokal, rasanya kayak gitu. Pengennya terus-terusan ya? Nambah perkutut lokal. Akhirnya saya masukkan sangkar lokal yang ada, yang lain saya jadikan satu sangkar. Sudahlah, nggak usah cari temen lagi, ini saja. Ceritanya kayak gitu, saya stop gitu. Kalau kepengen kutut lokal itu nafsunya kepengen terus ya? Lah akhirnya yang lokal yang sudah dapat setelah itu saya jadikan satu sangkar sama burung itu yang pertama. Sampai saya bilang sudahlah, nggak usah cari temen lagi, itu saja. Sudah saya campur ceritanya kayak gitu. Nah itu ada cerita-cerita yang unik betul Mas. Ketika jenengan bergiat di kutut lokal, mungkin keanehan atau apa? Kan kalau kutut lokal kan kalau di teman-teman itu kan identik dengan yang berbau-bau rada timun gitu ya. Kalau aneh itu ya pengalaman itu ya ada, tapi ya mungkin belum bisa ceritakan di sini. Terus yang kasat mata, yang jelas-jelas itu burung itu dia di kandang campuran itu nggak tahu burungnya kemana. Itu dulu lokal ya, maksudnya temen dapat jaring di alam dan sampai makanannya pun masih itu penuh, paruhnya, kakinya masih gelopot tanah, sampai kotorannya pun saya penasaran isinya seperti apa. Saya masih simpan itu. Lah beberapa bulan kemudian itu burung nggak ada di mana, entah di mana itu. Padahal sangkarnya masih, teman-temannya masih, cuma burung satu itu. Jadi itu udah Purwokerto itu. Nggak terlihat di saya Mas ya, tapi kotoran ada. Oh, kotorannya memang ada, maksudnya itu burungnya hilang gitu. Hilang. Setelah beberapa kemudian itu hilang. Iya. Tapi sangkarnya masih utuh dan teman-temannya itu di kandang itu ya masih utuh. Itu pengalaman terkunci. Iya, terkunci. Ibarat tertutup, yang lainnya pun masih ada di dalam. Itu pengalaman yang nyata. Kalau yang ibaratnya cuma sugesti apa-apa itu saya nggak berani ceritakan. Karena itu yang ranahnya pribadi ya. Pribadi. Ceritake wong mbok murah. Yang jelas itu saya itu yang satu itu bulu ekornya itu kebalik satu yang jelas. Oh, kebalik satu. Lah ceritanya itu yang tadi saya ceritakan. Jadi saya pinginnya cari betina, tapi burung itu bunyi terus sampai saya tanya kalau mau ikut saya. Coba bunyi sekali lagi, ternyata bunyi burung itu. Ya akhirnya saya ambil bawa pulang. Gitu ya itu unikannya gitu. Nah, pertanyaan terakhir Mas, menyingkat aku kan dengan kan apa itu kayak mau perjalanan ulang ya. Menurut jenengan ya, perkutut lokal yang ada di alam saat ini, situasi sepertinya secara pribadi itu murni lokal nggak Mas? Menurut jenengan secara pribadi? Untuk kebanyakan itu tidak. Memang ada yang benar-benar masih murni lokal. Ya, itu pun mungkin bisa dicek, dibuktikan atau dari ilmu sains mungkin ada, dan aku yakin di rumah saya ada yang masih murni lokal. Ya. Kalau mungkin bisa ngecek gitu, silakan dicek di rumah, ada beberapa burung itu ada yang benar-benar gennya masih lokal. Sampai yang tadi saya bilang itu yang ekornya kebalik itu, saya dengar suaranya bentuknya apa, itu aku yakin itu masih lokal. Sampai warna bulunya gambar lilinnya itu terus kaki menurut saya itu loh, sebagai saya orang awam gitu, itu masih lokal asli. Itu menurut saya. Jadi sudah sangat jarang perkutut yang asli lokal, apalagi murni terahnya yang maksudnya Mataram, Majapahit atau tangguh. Itu yang masih murni tangguhnya itu luar biasa sulitnya. Tapi mungkin sama-sama lokal, mungkin tangguh Majapahit dengan Mataram atau tangguh Majapahit dengan
masih sama-sama lokal beda tangguh itu mungkin ya tetap masih ada. Tapi yang benar-benar Majapahit, Mataram atau apa itu sudah sangat sulit sekali menurut saya. Dan menurut saya juga. Dengan yang ada yang di rumah teman-teman yang di apa itu menurut saya kayak gitu. Ini pendapat tambahan nih Mas ya. Iya. Sedikit tambahan. Mungkin gini Mas. Dengan ketika merawat perkutut lokal dan perkutut Bangkok itu jenengan suka dari segi apanya Mas? Terus terang saya bukan hanya perkutut lokal, perkutut Bangkok. Ya pertama kan perkutut Bangkok, saya suka suaranya. Pasti ya. Nah, perkutut lokal pun juga suka suaranya. Nah, tambah lagi perkutut warna juga karena suka suaranya. Nah, itu perkutut warnanya juga rencana saya juga kembangkan. Warnanya bagus, suaranya bagus. Nah, itu bagus. Saya suka, mungkin ada yang suka juga, kan bisa berbagi-bagi. Perkutut warna suaranya bagus, ceritanya kayak gitu. Tapi kalau lokal suaranya bagus, saya kan cuma punya itu, yang nggak saya kasih kan. Saya cari lagi di mana, sulit kan. Nah, ya iya itu lokal susinya karena saya belum ada planning untuk ternak perkutut lokal yang suaranya bagus, asli lokal itu belum ada planning. Pernah ya sudah ada betina atau apa, tapi untuk pelaksanaan itu masih jauh lah. Karena apa? Untuk perkutut Bangkok saja saya kandang ternak itu masih kurang. Nah ini kan sedang pembangunan. Untuk tempat baru ada, alhamdulillah dari perkutut ada rezeki bisa dapat tanah itu tempat untuk rezeki gitu. Tempatnya di mana itu? Oh tempatnya ya di Purbalingga. Nah, ini rumah yang saya huni, terus belakangnya lagi. Bisa diceritakan Mas? Bisa diceritakan alamatnya di mana Mas? Oh alamatnya. Mungkin teman-teman yang mau belanja atau mau besok kalau sudah jadi ternaknya, coba di mana Mas? Oh alamatnya masih sama yang berarti FRS Bed Farm Perkutut. Kalau buka Google Map itu ketik saja itu sudah sampai di alamat FRS Bed Farm Perkutut. Nanti saya sampaikan di daerah Purbalingga. Kata sandinya itu Google Map. Jadi alamatnya Desa Dauan, RT 2 RW 1 Kecamatan Padamara, Purbalingga. Nanti kalau teman-teman bagi teman-teman pegiat perkutut yang menginginkan breeding dari Mas Cino, nanti bisa berkunjung ke tempat beliau untuk memilih-milih ya Mas ya. Semoga besok usahanya sukses Mas untuk ternaknya jadi seperti yang diinginkan, yang jenengan harapkan dan disukai masyarakat perkutut. Oh ini ada telepon ini teman kayaknya udah mau itu. Siap, oke. Oke, tentang mohon maaf karena di sekitar sini situasinya di pinggir jalan juga rame, ada suara kereta api karena memang ya di lingkungan sana di pinggir jalan. Oke, aku kayak agak sedikit riuh. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan untuk seputaran perkutut bersama Mas Yitno, perkutut FRS BF. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala. Salam budaya. Matur nuwun Mas.